warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Firasabila dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan psikologi perkembangan. Dosen pengampu Ike Utia Ningsih. Materi pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan? Dari pertumbuhan, growth merupakan peningkatan jumlah dan besar sel di seluruh bagian tubuh. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Sedangkan perkembangan, development, adalah perubahan secara berangsur-angsur dan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh, meningkat dan meluasnya kapasitas seseorang melalui pertumbuhan, kematangan, atau kedewasaan dan pembelajaran. Persamaan serta perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam psikologi pendidikan. Kesamaan pertumbuhan dan perkembangan yaitu objeknya serupa dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan yang pertama dari segi sifat. Kalau pertumbuhan yaitu kuantitatif, sedangkan perkembangan kualitatif. Yang kedua dari segi objek, jika pertumbuhan dari fisik, sedangkan perkembangan fungsional fisik dan psikologisnya. Dan yang ketiga ada segi waktu, jika pertumbuhan sampai usia tertentu, biasanya 20-22 tahun, sedangkan perkembangan sampai akhir hayat. Yang keempat, ada segi kenampakan, jika pertumbuhan konkret, jika perkembangan abstrak. Yang kelima, perubahan, jika pertumbuhan bersifat irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk awal. Kalau perkembangan bersifat reversible, dapat kembali ke bentuk awal. Yang keenam, ada segi indikator. Jika pertumbuhan, perubahan pada fisik dapat dinyatakan dalam bentuk satuan dan diukur secara akurat menggunakan alat ukur. Jika perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan melalui pengamatan tanpa adanya alat ukur dan tidak dapat dinyatakan secara satuan. Faktor pertumbuhan dan perkembangan. Faktor genetik. Faktor genetik hereditas merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu retno. Aspek-aspek perkembangan. Aspek fisik dan motorik, ada kognitif atau intelektual, yang ketiga psikososial dan emosional. Ketiga aspek ini, proses ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Materi kedua, lifespan. Definisi lifespan. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Perkembangan lifespan, di sini ada tahapan lifespan. Rentang kehidupan manusia, lifespan development, mulai dari usia kandungan, infancy,
bayi, remaja, dewasa, dan lansia sampai alam barzah, yaitu meninggal dunia. Lanjut ke materi 3. Tokoh dan teori-teori psikologi perkembangan. Teori perkembangan biologikal. Biologis berkaitan dengan keturunan. Keturunan memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Teori perkembangan psikoanalisis. Teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori perkembangan psikososial. Teori ini menekankan bahwa pada anak-anak, informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran mereka dari lingkungan, tapi anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Teori kognitif. Kognisi artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Ini pendapat menurut Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980. Teori psikososial. Perkembangan psikososial berkaitan dengan prinsip-prinsip perkembangan psikologi dan sosial. Ini menurut pendapat Erik Erikson. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Ini menurut pendapat Sigmund Freud. Yang terakhir ada biopsikologi, merupakan istilah yang dikembangkan oleh para ilmuwan yang berhubungan dengan studi tentang hubungan biologi dan perilaku. Ini menurut Konrad Lorenz. Lanjut, ada perkembangan masa dalam kandungan atau yang disebut prenatal. Ini masuk ke bahasan materi 4. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia. Masa prenatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai waktu kelahiran seorang individu. Di sini ada gambar prenatal, yaitu seorang ibu yang sedang mengandung. Fase-fase atau tahapan prenatal. Yang pertama ada fase germinal, yaitu fase perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Yang kedua ada fase embrio. Tahapan kedua masa kehamilan ini dimulai dari 2-8 minggu. Organ dan sistem tubuh utama perkembangan pesat. Ada fase janin, yaitu merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan. Kondisi seperti apa sih yang mempengaruhi perkembangan prenatal? Yaitu yang pertama ada obat-obatan, yang kedua alkohol, ketiga kekurangan vitamin, yang keempat ada kekurangan gizi, yang kelima merokok, dan yang terakhir adalah riwayat penyakit. Kebutuhan gizi pada masa prenatal. Kebutuhan gizi ini sangat penting, yaitu energi, protein, zat besi, asam folat, vitamin C, D, dan E, dan vitamin B6. Materi kelima, perkembangan masa bayi. Definisi bayi. Bayi merupakan makhluk yang sangat peka dan halus. Apakah bayi itu akan terus tumbuh dan berkembang dengan sehat? Sangat bergantung pada proses kelahiran dan perawatannya. Konsep tumbuh kembang bayi ditinjau dari aspek kognitif. Bayi 0-3 bulan.
berpusat pada mengeksplorasi indera dasar dan belajar lebih banyak tentang tubuh serta lingkungannya. Bayi 3-6 bulan yang pertama memasukkan benda ke dalam mulutnya untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Berikutnya mulai meraih benda-benda yang ada di dekatnya dan mudah bosan jika dibiarkan sendirian dalam waktu yang cukup lama. Bayi 6-9 bulan mampu memahami perbedaan antara benda hidup dan benda mati, memberitahu perbedaan antara gambar yang menunjukkan jumlah objek yang berbeda. Yang ketiga, memanfaatkan ukuran relatif suatu objek untuk menentukan seberapa jauh jaraknya. Tahap perkembangan kognitif bayi usia 9-12 bulan. Yang pertama, mampu menemukan atau mencari objek yang tersembunyi, meniru tindakan yang diamatinya seperti berbicara di ponsel, mengikat gigi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengenali namanya sendiri. Konsep tumbuh kembang bayi ditinjau dari aspek psikososialnya. Anak bertumbuh dan berkembang secara progresif. Bayi lahir mengembangkan gerak refleks lalu menuju pada gerak yang terkoordinasi, mulai berguling, duduk, dan berjalan. Materi ke-6. Perkembangan masa prasekolah. Anak usia prasekolah adalah anak yang berusia 3-6 tahun, di mana anak-anak mengalami masa yang sangat penting sebagai pondasi atau dasar untuk perkembangan masa depannya. Tahap ini anak memerlukan pendidikan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bersifat positif dan kreatif. Aspek motorik. Perkembangan motorik ini merupakan perkembangan daerah sensori dan motorik pada korteks yang memungkinkan koordinasi lebih baik antara apa yang diinginkan oleh anak dan apa yang dilakukannya, seperti mengancingkan baju dan melukis gambar yang melibatkan koordinasi mata, tangan, dan otot kecil. Dari segi atau aspek kognitifnya, Piaget melukiskan urutan tersebut ke dalam 4 tahap perkembangan yang berbeda secara kualitatif, yaitu yang pertama, tahap sensori motorik, yang kedua, tahap pra-operasional, yang ketiga, tahap operasional konkret, dan keempat, tahap operasional formal. Dari setiap tahapan itu, urutannya tidak berubah-ubah. Semua anak akan melalui keempat tahapan tersebut dengan urutan yang sama. Hal ini terjadi karena masing-masing tahapan dibangun di atas dan berasal dari pencapaian tahap sebelumnya. Aspek psikososial. Perkembangan psikososial merupakan perkembangan yang membahas tentang perkembangan kepribadian manusia, khususnya yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan kepribadian. Aspek emosional. Pada tahap usia prasekolah, anak berada pada fase inisiatif versus rasa bersalah. Pada masa ini, anak dengan segala kecakapannya, anak mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menimbulkan rasa ingin tahu terhadap segala hal yang dilihatnya. Materi ke-7. Perkembangan masa anak sekolah. Anak usia sekolah berada dalam proses perkembangan kemampuan interaksi sosial, belajar tentang nilai moral dan budaya dari lingkungan selain keluarga. Ini menurut Marlowe 1988 dalam Supertini Buku 2004. Perkembangan psikososial. Anak mengembangkan rasa harga diri anak usia sekolah dengan terlibat dalam berbagai aktivitas di rumah, di sekolah, dan di komunitas yang mengembangkan keterampilan kognitif sosialnya. Perkembangan kognitif, anak mampu melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan berpikir melalui suatu tindakan, mengantisipasi akibatnya, dan kemungkinan harus memikirkan kembali tindakannya. Aspek motorik.
Menurut Feigelman 2007, sejak usia 6-12 tahun, anak tumbuh rata-rata 6-7 cm per tahun. Sementara penambahan berat badan sebesar 3-3,5 kg per tahun. Pada akhir masa sekolah, sebagian besar anak perempuan melampaui tinggi dan berat badan anak laki-laki. Materi ke-8. Perkembangan masa pubertas. Pubertas atau puberti ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi secara pesat, terutama pada awal masa remaja. Pubertas adalah periode dalam rentan perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Kata pubertas berasal dari kata Latin yang berarti usia kedewasaan. Kata ini lebih menunjuk pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi saat individu secara seksual menjadi matang dan mampu memberikan keturunan. Di sini ada perkembangan masa pubertas tinjau dari sisi fisiknya. Perubahan fisik pada perempuan. Masa pubertas anak perempuan biasanya datang lebih cepat dibandingkan anak laki-laki, yakni antara usia 10-13 tahun. Perubahan yang pertama bisa dilihat dari payudara mulai tumbuh, puting payudara mulai tumbuh, dan areola atau area kehitaman di sekitar puting juga mulai membesar. Berikutnya muncul rambut halus di bagian tubuh seperti ketiak dan daerah pubis. Ketiga, ada bentuk tubuh berubah seiring dengan bertambahnya lemak tubuh. Hal ini bisa dilihat pada area dada, pinggul, paha, dan lengan. Selain itu, tinggi badan anak juga akan mengalami perkembangan yang pesat. Berikutnya, ada perubahan pada laki-laki. Masa perubahan fisik yang terjadi pada anak laki-laki saat puber biasanya datang lebih lambat, yakni antara usia 12-13 tahun. Yang pertama, penis membesar. Membesarnya ukuran testis atau penis selanjutnya diikuti dengan tumbuhnya rambut halus di area kemaluan dan ketiak anak. Ejakulasi. Bekerjanya hormon testosteron seiring dengan berkembangnya ukuran penis anak dapat menyebabkan terjadinya ejakulasi. Inilah saat dimana anak laki-laki mengalami perkembangan pematangan seksual yang pesat. Berikutnya, masa otot membesar dan perubahan suara. Testosteron menyebabkan tulang rawan dalam kotak suara tumbuh lebih besar dan tebal, dan muncul kumis atau jenggot. Beberapa anak akan menemukan kumis atau jenggot tipis yang tumbuh di wajah mereka. Perkembangan motorik. Dan perkembangan emosional. Pada masa remaja pubertas yang mana akan mengakibatkan dari perubahan fisik dan hormonal dan juga pengaruh lingkungan yang terkait dengan perubahan tersebut. Kemurungan, merajuk, ledakan amarah, dan kecenderungan untuk menangis karena hasutan yang sangat kecil merupakan ciri-ciri bagian awal masa puber. Lanjut ke materi 9. Masa perkembangan remaja. Kata remaja berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescere, yang berarti to grow atau to grow maturity, yang artinya tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. 3 kelompok usia tahap perkembangan remaja. Yang pertama, remaja awal, berada pada rentan usia 12-15 tahun. Yang kedua, ada remaja pertengahan dengan rentan usia 15-18 tahun. Dan yang ketiga, remaja akhir, berkisar pada usia 18-21 tahun. Dari segi aspek kognitif,
Kekuatan pemikiran remaja yang sedang berkembang membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial yang baru. Pemikiran remaja semakin abstrak, logis, dan idealistis, cenderung menginterpretasikan dan memantau dunia sosial. Ada aspek emosi, ciri emosi lain pada remaja, ambivalensi dalam perasaan, acap kali mengalami perasaan yang saling bertentangan, sayang dan benci, perhatian tapi juga apatis pada berbagai orang atau peristiwa. Ketidakstabilan perasaan ini seringkali menimbulkan kebingungan, frustasi, dan kejengkelan dalam diri remaja dan makin membuatnya meledak-ledak. Yang ketiga, ada aspek psikososial, perkembangan pemahaman diri dan identitas, perkembangan hubungan dengan orang tuanya, perkembangan hubungan dengan teman sebaya, dan perkembangan moral dan religi. Materi ke-10. Masa perkembangan dewasa awal. Aspek kognitif dewasa awal, perkembangan pemikiran postformal, perkembangan memori, perkembangan inteligensi, penalaran moral, dan pendidikan dunia dan kerja. Aspek psikososialnya mengubah jalur menuju kedewasaan, menjadi orang tua, masa keterasingan sosial, usia reproduktif, usia memantapkan letak kedudukan, usia banyak masalah, usia tegang dalam hal emosi, masa kreatif. Materi ke-11, ada perkembangan masa dewasa akhir. Dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentan hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan dan masa sebelumnya. Dalam masa dewasa akhir ini, keagamaan seseorang cenderung meningkat karena pada masa ini merupakan masa perenungan, persiapan, dan perencanaan untuk menghadapi kematian. Hal demikian merupakan suatu hal yang normal dalam kehidupan dewasa akhir. Perubahan pada fisik. Yang pertama ada daya ingat, indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, daerah bagian kepala, daerah tubuh, daerah persendian, perubahan pada kesehatan. Lanjut ke materi 12, perkembangan masa usia lanjut. Definisi usia lanjut. Usia lanjut didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Ciri dan perubahan perkembangan usia lanjut. Adanya perubahan fisik pada usia lanjut, perubahan kemampuan motorik pada usia lanjut, perubahan kemampuan mental pada usia lanjut, dan perubahan minat pada usia lanjut, berkurangnya tingkat metabolisme dan menurunnya kekuatan otot-otot, pengaturan suhu badan menjadi sulit. Orang usia lanjut pada umumnya menderita gangguan susah tidur. Perubahan dalam pencernaan mungkin merupakan perubahan yang paling kelihatan dalam fungsi pengaturan pencernaan. Yang terakhir, kesulitan dalam makan. Sebagian diakibatkan pada gigi yang tanggal, yang merupakan gejala umum bagi orang usia lanjut. Konsep lansia. Klasifikasi lansia. Young old mulai usia 60-69 tahun, middle age old usia 70-79 tahun, old usia 80-89 tahun, very old usia 90 tahun ke atas. Karakteristik lansia yaitu dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, kondisi kesehatan. Masalah umum yang sering dihadapi lansia yaitu masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah kesehatan.
Perubahan pada masa lanjut usia, perubahan fisiologis, perubahan fungsional, perubahan kognitif, dan perubahan psikososial. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.